Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang bersama saya Ari Asyhari. Dan sesaat lagi kita akan berbincang tentang siaga bencana bersama Bapak Dr. Andes Aris Yulianto dari BPBD Kota Yogyakarta di Daerah Menyapa. Dan pemirsa, inilah Daerah Menyapa selengkapnya. Dan saat ini pemirsa kita sudah bergabung, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Andes Aris Yulianto dari BPBD Kota Yogyakarta dari Zoom Meeting. Selamat pagi menjelang siang Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Ari dan pemirsa. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Aris. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah dari informasi yang saya dapatkan, apakah benar Bapak Kota Yogyakarta ini memiliki banyak potensi dan resiko bencana, Pak Aris? Kalau kita bicara risiko bencana atau potensi bencana, di Kota Yogyakarta ini telah melakukan kajian risiko bencana tahun 2022. Ada 7 potensi ancaman. Khusus di Kota Yogyakarta. Khusus di Kota Yogyakarta ada 7 ancaman. Itu yang pertama adalah banjir. Kemudian ada gempa bumi. Kemudian ada kekeringan aneh nih, di Kota Yogyakarta ada kekeringan ternyata. Oh iya. Kemudian ada kegagalan teknologi, kemudian ada dampak sekunder erupsi, dan ada pandemi. Nah, itu ada 7 potensi ancaman bencana yang ada di Kota Yogyakarta, termasuk tentunya gempa bumi. Baik, Pak Aris tadi yang disampaikan ada 7 potensi bencana. Salah satunya adalah yang menarik dan mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu adalah adanya bencana alam dan ternyata ada non alam juga. Salah satunya adalah kegagalan teknologi yang Pak Aris sampaikan. Mungkin sebelum kita akan bahas lebih jauh soal kegagalan teknologi tadi, mungkin bisa dijelaskan Bapak, selain bencana alam, ternyata ada non-alam, bisa diberikan contohnya juga Pak Aris. Oke, untuk bencana itu memang penyebabnya ada 3. 1 bencana alam, 2 bencana non-alam, yang ketiga bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Jadi untuk yang bencana yang disebabkan oleh alam, itu contohnya adalah misalnya kayak gempa bumi, jelas. Kemudian tsunami, kemudian ada gunung meletus atau erupsi, banjir, kemudian ada angin kencang atau angin puting beliung atau angin topan, dan sebagainya, hidrometeorologi. Kemudian yang kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam. Faktor non-alam itu diantaranya kegagalan teknologi, kemudian ada gagal modernisasi, termasuk ada epidemi atau pandemi, dan wabah penyakit. Kemudian yang ketiga, bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Oleh faktor manusia diantaranya adalah perang, kemudian ada terorisme, kemudian ada juga konflik sosial. Nah, itu diantara contoh jenis dan ragam bencana yang ada sebenarnya di Indonesia. Gitu, Pak. Berarti yang sejauh yang masyarakat pahami, termasuk saya, adalah bencana itu harus banjir, gempa bumi. Ternyata adanya pandemi, kemudian perang, bahkan kegagalan teknologi itu bisa dikategorikan sebagai bencana, Pak Aris ya? Ya. Kalau misalnya seperti kegagalan bencana, mohon maaf Pak Aris, itu seperti apa? Ada contoh Pak Aris? Kegagalan teknologi? Kegagalan teknologi, betul maksud saya itu. Bencana yang disebabkan oleh kegagalan teknologi, misalnya nih. Iya, boleh Pak. Kalau kita bicara Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta itu
di salah satu atau di ujung timur, mohon maaf, ada Badan Atom Nasional, Batan. Nah, kalau misalnya itu sampai ada kebocoran, Iya. itu bisa menimbulkan bencana. Nah, ini kegagalan teknologi yang tidak kita harapkan. Betul. Dan di BPD Kota juga bersama dengan teman-teman relawan pernah melakukan simulasi penanggulangan bencana kegagalan teknologi. Itu satu di antaranya yang Betul. paling dekat dengan kita yang berada di Kota Yogyakarta. Yeah. Kemudian selanjutnya Pak Aris, bahwa ternyata bencana alam dan resiko itu ternyata dua hal yang berbeda, Pak Aris ya. Boleh dibantu dijelaskan agar lebih bisa dipahami oleh pemirsa Bapak, apa sebenarnya beda dari resiko dan juga bencana itu sendiri, Pak Aris? Oke, kalau bencana alam itu sudah kejadian, bencana itu sudah terjadi. Oke. Sudah terjadi kalau bencana. Tapi risiko daripada bencana itu masih belum terjadi. Jadi risiko bencana adalah kejadian atau potensi kejadian yang bisa merugikan masyarakat. Nah, itu risiko. Makanya dalam penanggulangan bencana, menurut saya yang terpenting adalah mitigasinya. Karena kalau kita bicara bencana itu ada yang tidak bisa dicegah, mungkin ada yang bisa dicegah. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah melakukan mitigasi. Bahkan mitigasi itu menurut saya satu hal yang sangat penting harus dilakukan untuk mengurangi risiko daripada bencana itu sendiri. Gitu, Mas Ari. Sebelum kita ke mitigasi bencana, Bapak, tadi sempat disampaikan Pak Aris bahwa ada bencana yang bisa diprediksi atau dipersiapkan dan ada yang dadakan atau yang tidak bisa diprediksi. Mungkin boleh disampaikan juga bahwa bencana seperti apa yang Bapak maksud tadi, Pak? Baik, bencana yang bisa dicegah dalam skala kecil ya, misalnya terjadi banjir, misalnya. Banjir. Oh, biasanya sungai itu kalau musim hujan biasanya banjir. Terjadi bencana banjir. Nah, oleh karena itu untuk mencegah agar banjir itu tidak berdampak atau tidak terjadi, maka bisa dilakukan dengan misalnya peninggian talut atau bronjong atau apapun namanya, sehingga itu bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, kemudian juga tidak lupa tentang kebersihan sungai. Kalau kita bicara Kota Yogyakarta, banjirnya itu adalah banjir genangan atau banjir kiriman, sehingga dalam beberapa saat tidak terlalu lama, banjir itu sudah hilang lagi, gitu. Itu bencana yang misalnya untuk mencegah terjadinya bencana banjir. Kemudian yang tidak bisa dicegah, gempa bumi misalnya. Ini salah satu contoh yang setiap hari itu ada gempa bumi, Mas. Hari ada gempa bumi. Bahkan bisa lebih dari 10 kali. Itu kan terjadinya tidak bisa kita cegah. Bahkan kapan terjadinya, durasinya berapa, besarannya berapa, kita tidak tahu. Tapi itu selalu terjadi. Nah, bencana yang tidak bisa dicegah ini, yang kita tidak tahu datangnya kapan, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risiko itu sendiri. Itu dia. Mas Ari. Resikonya harus dikurangi, apalagi datangnya tidak bisa diprediksi, kekuatannya berapa durasinya, itu memang menjadi tantangan tersendiri untuk masyarakat. Kemudian kalau kita berbicara soal mitigasi, Pak Aris, mitigasi seperti apa yang harus disadari oleh masyarakat dalam kaitannya ada berbagai resiko dan juga bencana yang ada di Yogyakarta, Pak Aris? Mitigasi, kalau kita bicara mitigasi, itu mohon maaf, saya dari tahun 2018-19 bahkan itu sudah menggelorakan
mohon maaf, mitigasi harga mati sebenarnya. Jadi apapun potensi atau ancaman bencananya, kita harus melakukan mitigasi. Karena hanya dengan melakukan mitigasi, itu risikonya bisa dikurangi. Contoh misalnya, mitigasi gempa bumi misalnya. Kita melakukan mitigasi untuk bencana gempa bumi. Pengalaman tahun 2006, terjadi bencana gempa bumi di DIY, termasuk di kota Yogyakarta, itu kan banyak korban jiwa, kemudian banyak rumah yang rusak, termasuk infrastruktur, lingkungan, apalagi ekonomi. Nah, dalam melakukan mitigasi gempa bumi, kita sebenarnya, mohon maaf kalau di BPBD Kota Yogyakarta, ini sudah mengembangkan potensi yang ada di wilayah bahkan sampai ke tingkat kampung. Kita membentuk KTB salah satunya. KTB, Kampung Tangguh Bencana. Di Kota Yogyakarta itu ada 169 kampung yang kesemuanya ini sudah terbentuk Kampung Tangguh Bencana. Nah, ini merupakan salah satu mitigasi yang kita lakukan untuk mengurangi risiko-risiko di tingkat kampung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sosialisasi, kemudian penyuluhan, baik itu ke masyarakat, baik itu ke lembaga dunia usaha, bahkan sampai sekolahan, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mitigasi itu sendiri. Baik. Gitu. Berarti Mas. mitigasi harus disadari dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, Bapak ya. Baik itu perkampungan, kemudian sekolah, kantor, dan sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya Pak Ari Sulianto telah bergabung bersama kami dan berbincang bagaimana tentang masyarakat untuk bisa siaga bencana. Terima kasih Pak Ari Sulianto, BPBD Kota Yogyakarta telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Matur nuwun. Ya pemirsa, demikian tadi Daerah Menyapa bersama Bapak Ari Sulianto. Kita mengangkat tema siaga bencana. Dan saat lagi kita juga akan berbincang dengan tema yang tidak kalah menarik dalam Bincang Jelang Siang. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Jogja Jelang Siang.